Kita sambut kelompok berikutnya yaitu kasus pidana. Tepuk tangan untuk kelompok pidana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Ali Roza pada hari ini, Senin, 30 Oktober tahun 2023. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Ali Roza bin Imron pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada panitera, dipersilakan terdakwa untuk menduduki kursi sidang. Saudara terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Ali Roza bin Imron, tempat tanggal lahir Kebumen 18 April 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Desa Padang Jero, agama Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya siap untuk menjalankan persidangan pada hari ini. Dalam kasus ini, apakah terdakwa membawa didampingi oleh penasihat hukum? Siap, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Apakah benar kalian adalah penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari bukti terdakwa saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang terhormat. Kami membawa. Baiklah, pada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan tindak pidana dengan maksud perebutan penguasaan barang dengan masa tahanan seumur hidup atau 20 tahun penjara. Terima kasih. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwa yang dibacakan oleh jaksa? Saya mengerti, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan kesalahan? Benar yang mulia. Silakan penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwasanya terdakwa dalam pengaruh alkohol yang tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung terdakwa dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Kami menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada tambahan tuntutan yang mulia. Dalam kasus ini memang terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi pertikaian hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki keinginan penguasaan warisan adiknya, sehingga terdakwa
Selain itu, saya juga memiliki barang bukti yang mulia. Ini merupakan pistol yang digunakan oleh terdakwa untuk menembak korban hingga korban meninggal dunia. Ya, terima kasih yang mulia. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap. Sudah siap yang mulia. Kepada terdakwa dimohon kembali ke tempat dan saksi satu dipersilakan menduduki kursi sidang. Apakah saudari saksi hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Benarkah Anda bernama Ilyana Verona, usia 37 tahun, dan bekerja sebagai asisten rumah tangga terdakwa? Ya, benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda meminta keterangan, Anda akan diisi video. Apakah saksi terlibat? Ya yang mulia. Saudari saksi, silakan. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi yang akan mengatakan keterangan sebagai saksi akan mengatakan keterangan yang benar atau tidak lain dari sebenarnya. yang benar atau tidak lain dari sebenarnya. Silakan. Pertanyaan pertama. Apa hubungan saudari dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari terdakwa. Sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? Kira-kira tahu namanya? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa itu ia merupakan orang yang sangat diam dan tertutup. Bapak Ali merupakan orang yang suka marah dan jelas dan tidak mempunyai kepercayaan tidak seperti aslinya. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum dilakukan silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami bagaimana kejadian dapat terjadi serta kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu, tanggal 19 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 8, saya baru saja pulang dari pasar. Kemudian saya meletakkan barang-barang belanjaan saya di dapur. Tak lama setelah itu, saya mendengar pertikaian antara Bapak Ali dengan aslinya. Kemudian saya mendengar teriakan, lalu saya panik. Setelah Anda mendengar pertikaian antara korban dengan terdakwa, apa yang sedang harus lakukan? Yang saya lakukan yaitu kemudian saya bergegas ke ruang tamu melihat pertikaian itu. Tak lama kemudian Bapak Ali pergi ke kamarnya untuk mengambil pistol dan menembaknya ke arah adiknya sebanyak 2 kali, sehingga banyak darah keluar dari kepala adiknya. Setelah itu saya langsung lari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara terdakwa dengan korban? Yang saya ketahui, hubungan antara Bapak Ali dengan adiknya kurang harmonis dikarenakan Bapak Ali ingin menguasai warisan adiknya. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Penasihat hukum dipersilakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saksi. Apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Iya benar, keduanya saling memukul. Jadi berdasarkan informasi dari pihak, bahwasanya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang menunjukkan bahwa terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pinggangnya terluka. Dan ini menunjukkan pada saat terjadi bukan hanya korban yang memiliki luka, tetapi terdakwa juga memiliki. Instruksi yang mulia, korban memukul terdakwa bukan karena hanya emosi, tetapi merupakan suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara
dipertimbangkan yang mulia hakim. Untuk mempertimbangkan kembali ke sini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Apakah saksi kedua hadir dalam sidang hari ini untuk siap memberikan kesaksiannya? Terima kasih atas kesaksian. Baik yang mulia, saksi yang kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap memberikan kesaksian. Pada saksi pertama silakan kembali ke bangku di belakang. Lalu saksi kedua dipersilakan menduduki kursi sidang. Bagaimana kabar saksi saat ini? Apakah siap untuk ini? Siap dan mulia. Baik, sebelumnya sesuai dengan pasal 193 KUHP, sebelum ada dimintai keterangan Anda akan mencoba dulu. Apakah Anda bersedia? Siap yang mulia. Saudari saksi silakan. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan mengatakan keterangan yang benar atau tidak lain dari sebenarnya. Baik, pertanyaan pertama. Apakah benar Anda dipanggil oleh saksi 1 yaitu inisiatif berkenan untuk dimintai bantuan? Ya, yang mulia, pada saat itu saya sedang melakukan persidangan mulai, lalu saya mendengar suara terdengar suara saat saya ada di depan, Mbak Indonesia bercerita bahwa Bapak Ali dan rekannya sedang berlari dan Mbak Indonesia mendengar suara tembakan banyak sekali. Saat saya mengecek keadaan adik Bapak Ali, dia sudah tergeletak dan berjalan. Saya segera menghubungi ambulans. Lalu pada saat menunggu ambulans datang, saya cek keadaan adik Bapak Ali. Ternyata dia sudah. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia mengenai tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran dari kasus dari pasal 339 KUHP tentang pembunuhan tindak pidana dengan maksud perebutan penguasaan barang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Apakah ada hal terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa mungkin memang terbukti bersalah, namun dengan segala pertimbangan yang saya berikan, mohon untuk dipertimbangkan kembali lanjutan kasus. Sekian, terima kasih. Baik, untuk saksi 2 silakan kembali ke tempat dan terdakwa dipersilakan duduk di kursi sidang. Baik, selanjutnya pembacaan putusan pihak. Pada terdakwa dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Ali Rozak bin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan dijatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan tindak pidana dengan maksud perebutan penguasaan barang. Terdakwa Ali Rozak dikenakan sanksi hukuman 20 tahun penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar masuk dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pihak keamanan. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Ardhito Purnama sebagai Hakim Ketua, Fitri Asintia dan Rara Cassandra sebagai Hakim Anggota. Dengan ini keputusan sidang resmi ditutup. Dengan ini pada sidang hari ini, Senin 30 Oktober tahun 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen berakhir dengan keputusan terdakwa Ali Rozak bin Imron dijatuhkan hukuman sebanyak 20 tahun penjara. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.